Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Nah, pada pertemuan kali ini, apakah ada yang tidak hadir? Hadir. Oke, tapi dilihat banyak yang tidak hadir ya. Jadi sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pertemuan kali ini kita akan membahas lingkaran. Yang mana tujuan pembelajarannya nanti kalian akan mengetahui yang pertama itu sifat-sifat lingkaran, yang kedua itu ada unsur-unsur lingkaran. Nah, untuk dua topik hari ini nanti saya akan menjelaskan mengenai sifat-sifat lingkaran. Nah, jadi nanti kalian akan dibagi menjadi kelompok, jadi yang akan membahas unsur-unsur lingkaran. Nah, untuk pengantar lingkaran, pernahkah kalian mendengar kata lingkaran? Pernah. Nah, kira-kira apa yang kalian pikirkan mengenai lingkaran jika melihat bentuk bulat seperti ini? Apakah di kehidupan sehari-hari ada benda yang menyerupai lingkaran? Ada. Ya, contohnya seperti Uang logam. ya uang logam, Kancing baju. ya kancing baju, terus roda bulat. Lingkaran sendiri, lingkaran adalah kumpulan titik-titik yang membentuk lengkungan tertutup. Jadi jika kita amati sebenarnya lingkaran itu seperti ini, dengan jarak titik-titik ini sama, sehingga kita melihatnya seperti ini. Nah, untuk sifat-sifat sendiri, lingkaran itu tidak memiliki titik sudut, tetapi sudutnya 360 derajat. Nah, dan hanya terdiri dari satu sisi. Lingkaran ini mempunyai simetri lipat yang tak hingga. Maksudnya di mana kita hendak melipat ini, melipat menjadi dua, menjadi berapa, itu bentuknya sama. Nah, ada juga mempunyai simetri putar yang tak hingga, yang dimana jika kita putar lingkarannya terus diputar, maka bentuknya tetap sama, jadi tak hingga. Untuk selanjutnya, Ibu akan membagi kelompok yang mana nanti akan membahas unsur-unsur lingkaran. Nah, untuk kelompok Ibu bagi secara heterogen. Yang kelompok 1 itu ada Eka dan Ayu. Nah, di sini ada lembar kerja siswa yang mana nanti kalian kerjakan dan untuk didiskusikan bersama. Nah, lalu Ibu beri waktu setelah selesai kalian mendiskusikan topiknya, lalu nanti di salah satu dari kalian akan mempresentasikan ke depan. Nah, itu untuk penjelasannya. Jadi nanti kalau sudah dibagi kelompok, silahkan tunjuk ketuanya yang mana nanti akan mewakili menjelaskan untuk kelompoknya itu. Ya, Bu. Nah, ini untuk LKS, unsur-unsur lingkarannya. Silahkan didiskusikan untuk teman-temannya. Saya beri waktu sekitar 10 menit. Aku yang gambar. Kamu bacakan nanti lah. Ya. Gagal. Gambar dah. Yang pertama, titik pusat selalu berada di tengah lingkaran. Berarti ini. Jari-jari jarak antara titik pusat ke titik yang ada di tengah lingkaran. Yang ada di tengah lingkaran. Garis lurus yang menghubungkan dua titik sembarang pada lingkaran yang membuat lingkaran sebagai titik pusat. Yang ada dengan sembarang nyambung. Lingkar. Yang keempat, suatu garis lingkaran yang terletak pada sudut Yang tengah lingkaran. Jadi
tertutup yang bentuk ini kan. Ini kah? Masa? Terus lengkung ya. Terletak pada Lengkungan lingkaran. ini kah? Iya kok. Terus lengkung kan. Luas daerah yang dibatasi Oleh dua jari-jari dan semua usul. Ini nomor 4 busur garis lingkar Lengkung yang terletak pada lengkungan lingkaran yang menghubungkan dua titik sembarang di lingkungan tersebut. berarti Titik ini. busur. Juri Luas daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari dan sebuah busur. berarti kan ini busurnya, berarti ini kan luas daerah lah. Itu daerahnya. Memang tali busur suatu garis lurus yang menghubungkan dua titik Pada lingkungan lingkaran. ini. Berarti ini ya. Ya. Tali busur ya. Yang ketujuh, pembereng. Luas daerah yang dibatasi oleh tali busur. Berarti ini yang ini ya. Pembereng. Nomor 8, apotema. Garis lurus yang Apotema menghubungkan dari dua titik dari titik pusat ke tali busur lingkaran atau tegak lurus pada tali busur lingkaran. Itu di sini ya. Ya, Sini, di sini. ini apotema namanya ya. Udah. Sudah selesai? Sudah. Oh, sudah. Nah, nanti di salah satu kalian ada yang mewakili untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Nah, siapa nanti yang akan mempresentasikan? Ketua. Ya, ketua itu Eka. Ya, untuk persiapan silahkan maju ke depan. Yang pertama tadi kami disuruh mencari titik pusat. Titik pusat selalu berada di tengah lingkaran. Jadi di lingkaran, jadi titik pusatnya di tengah-tengah sini. Yang kedua, jari-jari, jarak antara titik pusat ke titik yang ada di lingkungan lingkaran. Jadi di sini jari-jarinya ini. Namanya jari-jari. Yang ketiga itu diameter, yaitu garis lurus yang menghubungkan dua titik sembarang pada lingkungan lingkaran melalui titik pusat. Jadi ini jari-jari, kalau ke sini ini namanya diameter. Yang keempat, busur, yaitu garis lengkung yang terletak pada lingkungan lingkaran yang menghubungkan dua titik sembarang di lingkungan tersebut. Jadi ini di sini. Jadi busur itu ini. Yang kelima yaitu juring. Juring adalah luas daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari dan sebuah busur. Jadi juring itu jadi ini juring luas. Yang keenam ya tali busur. Tali busur adalah suatu garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkungan lingkaran. Jadi tali busur itu di sini satu titik, satu titik berarti di sini. Ini adalah tali busur.
Yang ketujuh, tembereng, yaitu luas daerah yang dibatasi oleh tali busur lingkungan dengan luas lingkaran. Jadi ini antara ini luasnya, jadi sini tembereng, ini luas. Yang terakhir yaitu apotema, yaitu garis luas yang menghubungkan dua titik pusat ke tali busur lingkaran atau tegak lurus pada tali busur. Jadi di sini ada tali busur, di sini titiknya jadi ini yang disebut apotema. Ya, terima kasih. Itu saja penjelasan dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, silakan duduk kembali. Ya, Bu. Nah, oke, untuk kelompok 1 yang sudah maju, tadi sudah benar apa yang didapatkan dari hasil diskusinya. Di sini Ibu akan menambahkan. Nah, untuk diameter ini bisa sama saja 2 kali jari-jari, karena kan jari-jari ini setengahnya. Nah, terus untuk busur ini terbagi 2, ada busur kecil, lalu ada busur yang besar. Nah, ada 2. Lalu untuk juring sama, juring ini terbagi 2 juga. Di sini juring kecil dan di sini bagian juring besar. Nah, mungkin itu saja pertemuan kita pada hari ini. Sebelum Ibu tutup, mari kita simpulkan bersama-sama. Silakan perwakilan murid untuk menyimpulkan. Kesimpulannya, kan hari ini kita sudah belajar mengenai lingkaran, mengenai sifat-sifat dan unsur-unsur lingkaran, yang mana unsur-unsur lingkaran itu terbagi menjadi 8 poin. Yang pertama titik pusat, yang kedua jari-jari, yang ketiga diameter, yang keempat busur, yang kelima juring, yang keenam tali busur, yang ketujuh yang ketujuh tembereng, yang kedelapan apotema. Ya, terima kasih. Nah, mungkin hari ini itu saja materi kita pada hari ini. Dilanjutkan minggu depan membahas mengenai luas dan keliling lingkaran. Nah, sebelum Ibu tutup, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian materi kita pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you.